Di dalam beberapa kitab fikih, misalnya kitab fikih itu, misalnya kitab Bajuri, Fathul Mu'in, ataupun di dalam kitab Sarasitin, orang sembahyang hadiah itu sebenarnya tidak disebutkan usali sunnatul hadiah, ada disebutkan. Tetapi sunatnya sunat mutlak saja, usali sunnatul raka'ataini lillahi ta'ala, seperti itu aja sunatnya, sunat mutlak biasa. Ulama kadang menyebutkan harus disebutkan usali sunnatul hadiah, ada itu di dalam kitab itu ulun baca. Nah, jadi kita itu setelah kita sembahyang baru kita hadiahkan pahalanya tadi dengan si mayit tadi itu. Nah itulah, jadi bacaannya itu yang pertama adalah ayat kursi, yang kedua alhaakumut takasur, habis itu baca suratul ikhlas 11 kali setiap rakaat, seperti itu. Usali sunnata rakaat ini itu fadilatnya besar. Disuruh kita itu setiap malam boleh, setiap malam boleh. Guru ulun bolehlah, artinya satu rakaat itu, yang 2 rakaat itu untuk kaum muslimin yang banyak ulun hadiahkan. Bolehlah, boleh hukumnya. Di dalam mana disebutkan di dalam kitab Sarasitin itu disebutkan masalah babul mait, itu ada di situ disebutkan. Ketika orang itu sembahyang hadiah, bolehlah dia menyebutkan untuk dihadiahkan untuk orang kaum muslimin yang banyak. Ini biasanya ustadznya dititipkan banyak ampluk ya lah, ampluk 10 menitipkan orang nih, ustadz sembahyang hadiah. Ya ustadz, aku ini tilir nih sembahyang nih, banyak benar banyak dikerjakan. Tapi ini kayak boleh lah, yang mun kawan dikerjakan aja satu-satu lah. Wah ustadznya yang harus gini ya, yang kayak ini kisahnya ya. Ustadz ini artinya ada ulama yang membolehkan. Walau di situ tulisannya faidah. Wa yambaghi ayyusalliya fi kulli yaumin wa yahdi sawabaha li jami'il muslimin. Tulisannya seperti itu dalam kitab itu. Seyukyanya lah seseorang itu sembahyang hadiah setiap malam dan menghadiahkan pahala sembahyangnya tadi untuk kaum muslimin, boleh dikhususkan, boleh, berarti itulah. Jadi habis kita sembahyang biasa tadi, lalu kita itu habis itu berdoa, Allahumma ja'al sawaba ma salaitu ila qabri fulan bin fulan. Ada hafal guru bahasa Indonesia? Allah paham malah taala gini aja ada. Ya Allah, pahala sembahyang ulun ini ulun hadiahkan ke kuburan si Anu dan si Anu. Ya kawan, aku belum mati lagi ya. Sampai ngarang kawan dia ya. Dihadiahkan kepada kuburnya, pahalanya itu disampaikan kepada kubur si Anu, boleh, Bab. Seperti itu. Bahasa Indonesia ada, Bab. Makanya Imam Nawawi itu menyebutkan sampai ke pahala orang yang membaca Quran terhadap orang yang sudah meninggal. Jawaban Imam Nawawi 2. 1, apabila mayatnya itu ada di hadapan kita, cukup meniatkan bahwasanya pahala bacaan Quranku ini untuk mayat di hadapanku sudah. Berarti itu. Diniatakan itu aja cukup menurut Imam Nawawi. Kalau mayatnya masih ada, asal jangan mayatnya terima kasih nang aja. Nah itu bukan kita itu, dari saya itu. Nah kedua aja di sini, apabila mayat itu sudah dikuburkan, 1, diniatkan bacaan ini, aku membaca Quran ini pahalanya untuk mayat dikubur. Yang kedua, habis itu didoakan supaya disampaikan pahala ini kepada si mayat. Understand? Ya. Usali sunnata raka'ataini lillahi ta'ala. Waktu takbirnya Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang sunat 2 rakaat. Habis itu baca ayat kursi, habis itu alhaakumut takasur. Akhirnya paham sudah 11 kali suratul ikhlas. Itu sembahyang hadiah setiap malam. Fadilatnya besar itu bagi orang yang mengerjakan dan orang yang dikirimi pahalanya tadi, besar pahalanya niatnya. Ada lagi? Ada kan? Jam berapa Isa? Masih panjang? Masih 4 menit lah. Berapa menit lagi? Ya, ada lagi yang bertanya dulu? Silahkan, Pak Kamal lagi? Tidak apa-apa ya. Boleh saja kita ambil, bagaimana? Iya. Kalau pun ada anak mau ambil duit, orang menuliskan namanya biasa di amplop ya lah. Di dalam amplop itu ada duitnya. Ustaz Pak Kamal, punya hadiah Pak Kamal lah. Ya Pak, kandal, ada isinya kandal ini. Buka ribuan sebenarnya. Kandal itu kan ribuan. Pertanyaannya boleh lah kita mengambil, boleh, ada apa? Dia bahagia dengan kita, jasa ada Bapak. Bahkan seorang ustadz itu di dalam kitab itu sebenarnya kalau dia mengajar ilmu, bolehnya meminta sebenarnya ujrah, meminta pahala, meminta upah sebenarnya bolehnya. Cuma ustadznya kada kurun kalau meminta, kada teganya meminta ya lah. Kada mau. Padahal boleh sebenarnya orang menikahkan orang itu boleh dia meminta. Mengajar mengaji boleh saja meminta. Cuma yang bagus itu karena didikan dari guru, ikam ikhlas saja ya guru. Lalu supannya minta itu, lebih kada supan lagi jangan memberi. Nah itu berat tuh. Boleh aja sebenarnya. Ada bapak itu jasa lah. Jasa itu ada bapaknya, nah diberi ya dikerjakan ya Ustaz tuh seperti itu. Diberi kan? Dikerjakan. Cuma takbirnya dari nomor lain kan. Angkatannya 5.000. Karena nggak pakai itu 5.000 isinya mau 50 ganjang sedikit takbirnya, masya Allah. Ada kayak itu lah, masya Allah. Dan kita terhindar dari itu lah. Sama aja kita sembahyang hadiah, dia beri orang ada aja, ada diberi, ada apa aja.
jadi masalah. Jadi masalah. Coba panggil gurunya. Sudah lancar makan ini ya lah. Makan diberi orang, kada diberi orang ya kayak gitu. Kadang kita kan kawan akrab orang meninggal itu misalnya orang yang patuh dengan kita. Sembilan hadiah kita kada diperintahkan kan sembilan hadiah juga kita dengan kawannya itu. Cuma sembilan hadiah itu setelah dimakamkan lah. Jangan belum dimakamkan, kena isu apa repot ya mayatnya ada nanti hadiah dulu enggak. Hadiah itu sudah dimakamkan. Ada lagi? Ada? Alhamdulillah, sudah sampai ada lagi dah. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bin Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'in. Barang siapa berkawan dengan orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang sering melalaikan agama. Bahasa kita orang fasik itu sering melanggar hukum syariat itu orang fasik namanya. Orang yang fasik, misalnya aurat, sering menampilkan aurat. Amun orang puasa, kada puasa, kadang orang sembahyang, kadang kada sembahyang. Sehari itu mana hendaknya sembahyang, seminggu mana hendak sembahyang. Sembahyang kalau kada ini ada juga kada sembahyang untuk mengaji ilmu tauhid, ada juga mengaji ilmu ma'rifat, hampir lalu sembahyang ada juga. Besar Allah Taala aja guru ini aja. Allah Taala menyuruh sembahyang, menyakada-kada bermakan makan lapar guru makan mah. Nah itu yang kali itu. Jadi berarti orang yang fasik ini yang berbahaya lah. Orang yang fasik ini diantaranya yang Allah sebutkan rajin itu kada sah menjadi saksi. Orang yang bersaksi palsu, orang yang saksi apa kada sah menjadi saksi. Jadi orang yang fasik ini kada sah menjadi saksi kayak orang nikah kada sah. Ini asal piau ini sini ada kan sih. Jadi saksi kan orangnya jadi saksi kalau hadapnya pulang. Asal ada saksi aja ya, ada bisa. Ada sah nikah orang gila. Bila ada sah nikah orang tak hukumnya jinah hukumnya. Orang tadi itu lahirnya anaknya anak jinah. Karena ada sah, maka ulun terima dari ijab kabulnya aja. Ijab kabulnya ulun terima sudah aku terima aja. Maka biar madakan kada sah saksinya yang kada sah. Walaupun di dalam hukum Islam itu ada aja di antara imam yang empat itu yang mau kada memuliakan ada saksi. Maksudnya nikah itu cuma ada walinya, kada perlu ada saksi. Ada juga di dalam hukum nikah itu yang penting ada saksi, kada perlu wali. Ada. Tetapi Imam Syafi'i itu wajib keduanya ada. Ada wali, ada saksi. Wajib hukumnya. Kalau kada ada itu kada sah. Ini menelpon ulun rencang guru bisa menikahkan ulun. Ini bisa aja ulun. Berapa orang yang saksi walinya adalah walinya gue kada ada jauh. Ini saksinya adalah saksinya kada ada jauh gue. Anak berduaan aja nikah itu apa? Kada bisa kita menikahkan orang. Amalnya anak berduaan aja datang ke rumah ujuk-ujuk. Berduaan lagi bininya guru nikahkan kami. Orang tuanya kada tahu. Yalah saksinya kada ada. Itu kan ada kau kita malam Sabtu itu kadang orang anak nikah adalah anak nikah guru malam Sabtu nikahnya. Malam Sabtu nikahnya kenapa guru malam Sabtu? Ujar ulun saksinya kada perlu biar mencari saksinya kada perlu karena orang banyak di rumah. Iyalah. Walinya ikam bawa, walinya saksinya sudah banyak. Saksinya sudah banyak, walinya aja ikam bawa. Makanannya ulun sudah menyiapkan. Kalau jujurannya kada ada ulun beri pulang duitnya. Sekian jujurannya apalagi ya lah. Ada usah ribut-ribut. Itu sudah sering pertama. Ulun menikahkan, ulun juga membayar maharnya ada ulun. Bayar maharnya. Maka maharnya di 100.000 rupiah ada. Dan seperangkat alat salatnya tunai aja. Aku terima aja, sudah diterima julun mana maharnya? Lupa aku aja. Paksa bini ulun mengeluarkan namun anaknya, memberi waninya, duitnya ulun. Bisa ulun membayariakan mahar orang. Mahar orang tuh bisa ulun bayariakan nikah di rumah itu. Nyamannya nikah, makanannya kada bisa apa-apa. Makanannya ulun sudah menyiapkan kalau malam Sabtu itu. Jadi kalau pian nikah malam Sabtu aja pada ulun. Ada terpilih pun pokoknya pemakanan kita. Masalah. Tapi bakalah ada juga orang ini badannya saksi rendah. Banyak berhubungan datang dua mobil karena melihat orangnya banyak menelpon bahasa enggak ada juga ada wani ketahuan tuh lah, ada wani ketahuan orang yang kawin ini ada juga ada wani ada berani mungkin ada berani ya rancang berduaan ada nang kawannya di kantor jadi bawa ya yang bawanya di kantor orang tuanya itu ada pertama lah bawa aja kita walikam orang tua ikam kasaudara bawa anak dan sana abah ikam gak dibawa dengan ulun ayo ulun menikahkan bawa yang 5 saksinya 10 kata sarapian bayarnya jadi kita tahu asal nikah aja guru ulun memang nikah ada bisa gitu ya itu harus dipenuhi syarat-syaratnya dulu orang nikah nih itulah orang macam-macam ada sah orang yang fasik tadi itu kalau kita berkawan dengan mereka itu jadi yang pertama jadi kita senantiasa melakukan akan dosa mengalir dosa kita jadi kita orang yang fasik ini pakai lagi sembahyang
kita rame lagi nih, ya. Main drum lagi kita nih rame, lagi kita. Nah itu, nah kedua jadi taswif ada taubat, menunda-nunda atas taubat. Orang pas ini kan rancang melanggar hukum-hukum Allah Taala, mencuri kah apa kayaknya, ngambil orang apa bila bertobat lagi, lagi ya, panjang masih umur pun ya. Nah itu taswif ya jadi. Si anu tuh bang dia maling pada aku ya, ada betul-betul lagi ini ya, karena berkawan dia dengan itu. Jadi taswif, ya melambatakan bertaubat, melambatakan bertaubat bila berkawan orang itu. Karena ada kawannya contohnya, ada dia itu. Yang ketujuh jasidin manjala sama as-salih jajar rukbata fi ta'at. Kalau berkawan dengan orang salih jasidin, insya Allah orang itu bertambah ketaatannya, hanya ditambah Allah Taala mereka kawan taat, umpat taat. Nah, mereka kawan berzikir, umpat berzikir. Mereka kawan bersaruan juga. Nah, itu nyaman kita dalam ketaatan kalau orang yang salih berkawan dengan orang salih. Wa man jalasa ma'al ulama zadat minal ilmi wal amal. Kalau orang itu berkawan dengan ulama, insya Allah jasidin bertambahlah ilmunya dan amalnya. Jadi yang bagus-bagus saja. Jadi ada yang bagus kita berkawan ini, yang ada bagus. Berkawan dengan ulama bertambah ilmu. Mungkin ada tahu bertanya dengan ulama. Kalau hendak beramal lihat di sini bertambah amal kita. Sidin yang tajud, sidin berzikir, sidin baca Quran, bertambah juga amal kita. Hendak kita mencontohnya, bertambah ketaatan kita, bertambah ilmu kita dengan sebab berkawan dengan orang yang saleh tadi itu. Menuntut ilmu istiqamah, bertambah ilmu kita walaupun kada paham, kada apa-apa, penting duduk dulu di ilmu, duduk dulu di majelis ilmu. Nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan paham itu terhadap kita karena keistiqamahan kita dalam menuntut ilmu itu. Bujar bahasa orang, Ibnu Hajar adalah Sidin itu berapa tahun kawan Sidin sudah mengarang kitab. Sidin kada bisa mengarang kitab lagi. Bahasanya ilmu nahwu Sidin kada bisa. Sehingga Sidin supan Sidin lari ke dalam gua ke hutan. Di dalam hutan itu Sidin melihat di dalam gua itu air itu menitis ke batu itu, dan batu itu berlubang menitis ke lubang, batu itu dititisi, air itu berlubang. Sidin menjadi etibar Sidin. Kada mungkin jadi Sidin utakku ini kada sekeras batu ini Sidin. Kada mungkin aku ini kada dapat jadi Sidin. Kada mungkin aku kada dapat belajar Sidin, mengarang kitab kayaknya Sidin. Alim juga Sidin, luar biasa. Itulah dingarani Ibnu Hajar, anaknya batu juga. Ibnu Hajar Al-Haythami lah. Karena apa? Karena Sidin mengambil etibar daripada perjalanan hidup Sidin, diambil etibar. Berkawan orang saleh, berkawan Sidin dengan kawan alim, Sidin kada alim. Bukan istilah Sidin itu. Supan bahasa kita tuh, aman kawan alim kenapa aku kada alim? Itu bahasanya kawan ahli ibadah kenapa aku kada ahli ibadah? Lalu Sidin supan lari Sidin dari kenyataan itu, tapi sambil mengambil etibar tadi, sehingga Sidin juga menjadi orang yang alim luar biasa Sidin. Bahkan terkenal Sidin daripada kawan Sidin. Jadi luar biasa orang dulu lah. Berarti itu kada mau putus asa bahasa kita itu. Sampai di sini ada yang bertanya dulu, silahkan.